MJ Listener, dikutip dari VOA Indonesia, Kabinet Australia yang baru dilantik pada Rabu kemarin menciptakan sejarah baru, yakni jumlah perempuan yang masuk dalam pemerintahan Australia yang baru saat ini akan berjumlah 10 orang. Tidak hanya jumlah perempuan yang mengejutkan, namun juga perhatian difokuskan pada ada 2 orang muslim yang menjadi menteri dalam pemerintahan Perdana Menteri Australia yang baru, yakni Anthony Albanese atau biasa disebut Albo. Berikut informasi selengkapnya. Rabu kemarin, Kabinet Pemerintahan baru Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah resmi dilantik. Di antaranya terdapat 13 menteri perempuan termasuk seorang muslimah bernama Anne Ali yang ditunjuk sebagai Menteri Pemuda. Anne menjadi wanita muslim pertama yang menjabat sebagai menteri di Australia. Selain Anne Ali yang mencetak sejarah sebagai perempuan muslim pertama, Kabinet Pemerintahan Albanese juga memiliki satu lagi seorang menteri muslim yakni Ed Husic dan ia didapuk sebagai Menteri Perindustrian. Selain muslim, Albanese turut merangkul tokoh pribumi Australia sebagai menteri yakni Linda Burnley yang menjadi perempuan pertama dan satu-satunya pribumi kedua sebagai Menteri Urusan Pribumi. Upacara pengambilan sumpah para menteri itu dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Hafid Harley di kota Canberra, Australia. Dan pelantikan tersebut dilangsungkan 11 hari pasca Partai Buruh pimpinan Anthony Albanese memenangkan pemilu atas kaum konservatif yang sedang berkuasa. Tim Liputan MG Radio Network. Menarik sekali susunan kabinet baru dari Albo atau yang biasa disapa Albo dari Anthony Albanese, dan saya akan mendiskusikannya dengan jurnalis senior kita yang langsung terhubung dari Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum Bang Nuim. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne. Iya, selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne. Waalaikumsalam. Bang Nuim, ada sejumlah menteri-menteri perempuan dalam kabinet Albo. Seperti apa komentarnya, Bang? Ini menarik sekali ya. Seluruhnya sebenarnya 13. Seluruhnya 13, tapi kabinet itu terbagi dua. Terbagi dua dalam artian ada kabinet utama dan kemudian ada semacam kabinet kecil begitu yang tidak termasuk dalam kabinet federal, kabinet utama. Jadi seperti Dr. Anne Ali ini, dia tidak masuk dalam kabinet utama. Beda dengan Ed Husic yang masuk dalam kabinet utama. Tapi itu sebenarnya adalah hal yang tidak begitu penting. Karena yang sangat penting adalah kenyataan. Selain bahwa kabinet sekarang ini begitu banyak perempuan, 13 seperti dikatakan tadi. Dan 2 di antara yang dilantik sebagai menteri itu adalah Muslim. Menariknya lagi bahwa dalam pelantikan itu masing-masing menteri bawa kitab sucinya sendiri. Jadi kalau kita lihat misalnya Jaksa Agung, Dreyfus, dia sebagai orang Yahudi, dia pakai topi Yahudi Yalbuk, kemudian dia bawa kitab suci orang Yahudi, mungkin Taurat dan sebagainya. Nah, dalam hal Ed Husic yang Muslim, dia membawa Quran warna sedikit agak apa yang bisa dikatakan merah jambu begitu, karena ini katanya mencerminkan siang dan malam, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi jangan. Nah, jadi waktu mereka dilantik, yang dilantik terlebih dahulu Ed Husic, dia menggunakan tidak menggunakan Quran itu, dia hanya memegang Quran itu, dan setelah itu dia serahkan Qurannya kepada Dr. Anne Ali. Jadi satu Quran untuk 2 orang. Kemudian ada juga Menteri Tony Burke yang bawa Quran sampai besarnya itu seperti bantal. Jadi itu juga menjadi perhatian banyak orang karena mungkin itu adalah Bible yang merupakan warisan dari keluarga. Jadi menarik karena pemerintah dalam hal ini Gubernur Jenderal tidak menyediakan kitab suci. Tidak menyediakan kitab suci. Jadi masing-masing kalau mau bawa kitab suci, oke. Tidak mau bawa kitab suci juga tidak apa-apa. Boleh hanya menyatakan janji akan mengabdi kepada the Commonwealth Australia, negeri Australia, kepada tanahnya dan kepada rakyatnya. Menarik Bang Nuim, ada 2 orang muslim dari kabinet yang saat ini terbentuk. Seperti apa Bang Nuim sendiri melihat Albo ini akan mencitrakan apa, dan memang apakah ini memang 2 orang yang bisa dibilang pakar dalam bidangnya masing-masing? Seperti apa Bang Nuim? Ya,
sebenarnya tidak bisa terlalu dikatakan pakar dalam bidangnya masing-masing. Karena mereka ini hanya sebagai koordinator. Nanti yang bekerja itu adalah di dalam departemen. Jadi Ed Husic yang disebutkan tadi sebagai Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan, Science and Industry. Jadi perindustrian dan ilmu pengetahuan. Belum tentu dia punya keahlian atau kemampuan, tapi dia punya kemampuan untuk melakukan koordinasi terhadap di dalam departemennya. Jadi yang bekerja itu adalah pakar-pakar yang merupakan kalau di Indonesia barangkali disebutkan ASN, ya, aparat sipil negara. Jadi mereka itu yang bekerja, mereka itu yang ahli-ahlinya. Dan menteri ini hanya tinggal memutuskan saja apakah menerima atau tidak menerima, membawanya ke dalam sidang kabinet, menjelaskannya, oh diterima, oke diterima. Jadi bisa dijelaskan begini, Swayudi, menariknya dalam Partai Buruh ini agak aneh bin ajaib kalau kita lihat dari mata seorang Indonesia. Kenapa? Begini, nanti yang menentukan siapa yang akan menjadi menteri, belum tentu menteri apa, itu adalah yang disebutkan caucus. Caucus itu terdiri dari kelompok-kelompok di dalam Partai Buruh, ada kelompok garis kanan, ada kelompok garis kiri, ada kelompok garis tengah. Nah, mereka ini nanti sepakat mengajukan berapa yang diperlukan? 30 orang. Oke, mereka majukan nama 30 orang. Nanti Albo hanya tinggal memilih si ini jadi menteri ini, si ini jadi menteri itu. Jadi bukan dia yang menentukan siapa yang akan menjadi menteri, tapi dia hanya menentukan siapa yang akan menjadi menteri apa. Jadi bukan dia menentukan siapa yang akan menjadi menteri, tapi dia menentukan siapa yang akan menjadi menteri apa. Karena yang menetapkan sebagai calon menteri itu bukan Albo, tetapi adalah caucus, yaitu jajaran partai termasuk para anggota DPR dan anggota Senat. Mereka mengatakan, oke, Dr. Ali, Husic, ini semua begitu. Ya, semuanya diterima. Dari kelompok ini, kemudian dari orang-orang yang telah ditetapkan oleh Partai Buruh ini, maka Albo kemudian memilih, oh si ini jadi ini, si ini jadi ini. Nah, itu bedanya dengan barangkali di banyak negara lain. Ini khas adalah Partai Buruh. Ya, terutama di Australia ini yang Partai Buruhnya memang punya haluan sosialistis sedikit. Jadi hal-hal seperti ini ditentukan oleh dalam tanda kutip ya kepentingan masing-masing caucus, masing-masing bagian di dalam batang tubuh partai Buruh itu. Jadi kepada Albo ini 30 orang. Ya, kamu pilihlah siapa yang kamu mau jadikan Menteri Keuangan, mau jadikan Bendahara Negara, menjadi Menteri Luar Negeri, ini itu. Nah, memang betul sejak sebelumnya sudah ada yang disebutkan sebagai kabinet bayangan, tetapi ketika harus menentukan siapa yang akan menjadi kabinet, bukan kabinet bayangan, tetapi kabinet hakiki, itu ditentukan nanti orang-orangnya oleh caucus, yaitu oleh jajaran Partai Buruh yang terpilih dalam pemilihan. Mereka mengajukan nama-nama ke-30 orang ini kepada Albo. Nah, Albo ini 30 orang, kamu tentukan siapa untuk menjadi menteri apa. Kalau misalkan sudah ada sebelum pemilu ya Bang ya, kabinet bayangan ini, bisa dibilang seberapa jauh yang sempat muncul dalam kabinet bayangan dan yang kemudian jadi kabinet definitif. Apakah memang ada perubahan yang luar biasa atau memang sudah terlihat pada saat kabinet bayangan nanti Bang? Tadi. Oh, ada kejutan, misalnya Tania Pilbersek. Tania Pilbersek ini sebelumnya dalam kabinet bayangan disebut sebagai juru bicara bidang pendidikan. Nah, karena dia bukan menteri kan, dia hanya kabinet bayangan, jadi juru bicara bidang pendidikan. Tapi kemudian oleh Albo dipindahkan dia menjadi menteri lingkungan dan air, urusan air. Ada yang mengatakan dia sebenarnya turun pangkat, ada yang mengatakan, oh enggak, ini lingkungan ini penting artinya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu terserahlah bagaimana penilaian orang. Tapi nampaknya dia sendiri juga tenang-tenang saja bahwa sebelumnya dia adalah Menteri Pendidikan, tapi kemudian dipindah ketika kabinet yang sebenarnya dia menjadi Menteri Lingkungan dan Urusan Air. Jadi itu bisa terjadi. Tidak selamanya yang ketika berada di kabinet bayangan kemudian akan menjadi menteri dalam jabatan yang sama. Ada perubahan-perubahan. Misalnya Menteri Pertahanan itu karena Wakil Perdana Menteri menghendaki jabatan itu merupakan jabatan dengan anggaran ya yang luar biasa besarnya itu. Jadi di Australia ini anggaran besar itu pendidikan, kesehatan dan pertahanan. Itu dia pokoknya punya anggaran yang sangat besar. Dan seorang wakil Perdana Menteri mungkin punya hak lah untuk mengatakan atau punya pengaruh lah mengatakan kepada Albo, saya minta supaya diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Maka dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Nah, Menteri
luar negerinya tetap. Ini juga merupakan suatu yang pertama, karena Penny Wong atau Penelope Wong adalah seorang keturunan Malaysia. Jadi dia seorang menteri luar negeri Australia kelahiran luar negeri. Dia juga sebenarnya kalau mau ditambahkan di sini, dia punya pasangan juga seorang perempuan ya. Ini Penny Wong ada perempuan, dia punya pasangan perempuan. Mereka punya 2 anak kalau saya tidak salah. Pasangannya kalau tidak salah saya pacar atau mitranya orang asal dari Libanon. Jadi di sini menunjukkan bahwa kemajemukan budaya Australia itu sudah mulai tercermin. Karena di samping Penny Wong ada juga seorang asal Malaysia laki-laki keturunan Tiongkok dari Malaysia yang mewakili salah satu dapil di Australia Barat. Kemudian ada yang keturunan India dan lain sebagainya. Jadi sekarang mulai kelihatan. Kalau dahulu banyak orang yang mengatakan, itu parlemen Australia tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di dalam masyarakat Australia yang begitu majemuk budaya. Tapi sekarang berangsur-angsur sudah mulai kelihatan. Yang menarik juga ketika Albo juga menunjuk Linda Burney, seorang perempuan penduduk asli Australia, untuk menjadi menteri penduduk asli. Ini seperti apa Bang Nui melihatnya? Jelas dong. Selamanya memang begitu. Urusan penduduk asli atau pribumi Australia itu biasanya dipegang oleh seorang, kalau ada yang terpilih ya, dipegang oleh seorang yang juga punya darah. Jadi tidak lagi 100% ya. Seperti Linda Burney tidak lagi 100%. Pertama, asli pertama seperti itu Bang. Seperti apa betul, Bang melihatnya? Betul. Ya ini merupakan hal-hal yang menunjukkan bahwa Albo tidak lagi menilai seseorang itu sesuai dengan jenis kelaminnya, tetapi kemampuannya untuk bisa menguasai kementeriannya. Jadi seperti dikatakan tadi, Menteri Pertahanan itu bukan militer, tidak militer. Menteri Kesehatan itu bukan seorang dokter, enggak. Biasanya SH saja. Menteri Ekonominya pun jarang-jarang yang punya diploma dalam bidang ekonomi atau keuangan. Tapi mereka punya kemampuan seperti dahulu waktu di zaman Bob Hawke yang terpilih tahun 80-an. Itu yang jadi bendahara negara semacam Menko Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Paul Keating, itu umur 16 tahun sudah putus sekolah, kemudian menjadi manajer sebuah band rock and roll, menjadi anggota parlemen termuda dan lain sebagainya, kemudian menjadi konon bendahara negara terbaik di dunia. Jadi waktu saya tanyakan kepada seorang ahli ekonomi yang istrinya waktu itu dari Indonesia, dan dia juga pernah mengajar di Universitas Normanson di Medan dari Amerika, saya tanyakan kepada sang profesor, kalau kamu mendengarkan, saya katakan, Paul Keating dalam jumpa media, jumpa pers itu bicara mengenai ekonomi, apakah memang dia punya pengetahuan ekonomi? Iya. Kita juga heran kalau dia nggak pernah sekolah di fakultas ekonomi, tapi dia bicara mengenai ekonomi makro dan mikro itu mengerti sekali. Jadi itu yang saya katakan, pernah di Australia ini misalnya dokter menjadi menteri pertahanan. Ini kan harusnya dokter menteri kesehatan, enggak, dia jadi menteri pertahanan. Jadi ditentukan, nggak tahu bagaimana cara mereka itu menentukan apakah seorang ini pantas untuk ini atau untuk itu. Jadi menarik sekali. Juga menarik, Iswayudi, adalah kenyataan bahwa Albo nampaknya memberi peran yang cukup penting pada seseorang yang diketahui punya kecenderungan untuk kembali mengadakan referendum agar Australia tidak lagi menjadi bagian, ya, menjadi persemakmuran, tetap anggota persemakmuran, tapi menjadi republik. Jadi Gubernur Jenderal itu tidak lagi mencerminkan wakil Ratu Elizabeth di Australia, tetapi merupakan wakil Australia di Australia. Tapi mungkin tidak dalam kurun waktu 3 tahun ini, karena mungkin kalau mereka menang dalam pemilihan berikutnya 3 tahun dari sekarang, mungkin akan mulai dibicarakan apakah Australia sebaiknya tidak lagi menjadi bagian dari Inggris, ya, tetapi merupakan sebuah negara yang betul-betul independen. Padahal kenyataannya memang independen. Sekarang ini Australia itu menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur Jenderal. Ratu Elizabeth hanya tinggal mengesahkan. Tapi secara informal, secara tidak langsung masih saja ada keterkaitan. Ini yang ingin oleh banyak orang mengingat bahwa sebagian terbesar sekarang ini sudah bukan sebagian terbesar, tapi sebagian cukup banyak dalam
Australia ini orang-orang yang tidak lagi berasal dari negara-negara seperti Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, tidak. Tapi sudah dari negara-negara lain. Jadi seharusnya Australia ini berdiri sendiri, tidak lagi merupakan bagian, seakan-akan bagian dari Inggris. Begitu, itu menarik sekali karena bagi banyak orang di Australia ini memang mereka merasa bahwa berada di bawah Ratu Elizabeth itu, wah itu penting sekali bagi mereka itu karena keterkaitan barangkali turun-temurun warisan dari orang tua mereka dan lain sebagainya. Menarik ya Bang Nuim, bisa dibilang sekarang sudah muncul pemikiran-pemikiran untuk, ya walaupun memang Australia itu adalah negara yang berdiri sendiri, namun peran dari Inggris sebagai negara induk lah ketika Australia ada itu cukup dominan, dan bisa dibilang sekarang mulai muncul keinginan sudah tidak memberlakukan atau Australia Inggris seperti itu Bang Nuim di Australia saat ini. Ya, tapi kan sudah pernah ada referendum, tidak berhasil. Karena mayoritas lebih suka seperti sekarang ini. Mereka tidak mau macam diceraikan dari Inggris, begitulah kira-kira. Karena ini emosional mereka. Keterkaitan emosi saja ini dengan Inggris ini. Jadi menarik sekali karena biar bagaimanapun ya untuk mengubah semua itu harus dengan persetujuan rakyat. Kalau mayoritas rakyatnya tidak mau seperti yang pernah dilakukan di masa lalu, ya mau bikin apa? Terpaksa bertahan terus dengan sekarang ini. Cuman kita sekarang ini ingin melihat, kalau di negara bagian seperti misalnya Victoria dengan ibu kotanya Melbourne, itu gubernurnya pernah orang keturunan Sri Lanka, sudah mulai itu ada arah ke sana itu perubahan. Tapi kalau untuk di gubernur jenderal ini masih nampaknya dalam tanda kutip adalah orang Australia asli ya. Sebelumnya itu Peter Cosgrove itu pernah kan ditempatkan di Timor Leste waktu melakukan semacam normalisasi setelah bisa dikatakan jajak pendapat di Timor Leste ya, yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengamankan, kemudian dikirimkan pasukan PBB katanya, tapi itu umumnya pasukan Australia di bawah pimpinan Peter Cosgrove. Setelah itu dia diangkat jadi gubernur jenderal dan setelah berapa tahun kemudian diganti lagi sesuai dengan kemauan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri yang mengajukan kepada parlemen dan biasanya parlemen menerima siapa saja yang diajukan oleh Perdana Menteri untuk menjadi gubernur jenderal. Jadi kita melihat berangsur-angsur Australia ini sudah ingin menunjukkan wajah multikulturalisme. Jadi majmuk budayanya itu, ini menarik sekali bahwa ini terjadi. Tapi seperti saya katakan kemarin ini kepada Saudara Nurdian, bahwa telah diputuskan bahwa hari Minggu mendatang ini Albo kunjungan pertama, bukan pertama ya, tapi kunjungan yang biasa dilakukan kunjungan pertama itu ke Indonesia. Tapi apa boleh buat karena dia waktu itu harus berangkat ke Tokyo, itu ada kelainan. Biasanya negara asing pertama yang dikunjungi oleh seorang Perdana Menteri Australia yang baru terpilih adalah Indonesia. Jadi ini akan dikunjungi pada hari Minggu kabarnya Albo akan berangkat ke Indonesia. Jadi walaupun dia awalnya sudah ke Tokyo, tapi itu mendadak dan dilantik hari Senin, berangkat langsung hari Selasa konferensi, Rabunya pulang dan Menteri Luar Negerinya langsung berangkat ke Fiji. Kemudian ini sekarang Menteri Luar Negerinya berangkat lagi ke Samoa dan lain-lain. Pokoknya kerja keras. Nah, kenapa kadang-kadang orang bertanya, kok mau sih jadi politisi dengan gaji yang sebenarnya tidak seberapa kalau dibandingkan mereka itu misalnya mengabdi di luar parlemen, di luar pemerintahan, mereka di swasta itu bisa gajinya jauh lebih besar dan sebagainya. Tapi ya seperti dikatakan oleh John Howard ketika dia ditanya, ngapain sih kamu susah payah jadi Perdana Menteri? Berat begitu saban hari disoroti di dunia. Ya ini kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Jadi penting sekali bagi mereka itu kesempatan mengabdi kepada rakyat itu seakan-akan sesuatu yang merupakan cita-cita yang luhurnya luar biasa, bukan mencari kekayaan. Nah, yang menarik dari pemerintahan Partai Buruh lah saat ini di Australia itu hubungan luar negeri. Akan kemana arahnya itu menarik menurut saya. Tapi kita akan bahas nanti Bang Nuim setelah kita jeda. Dan MG Listener, tetap bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Bang Nuim, arah politik Partai Buruh sepertinya menarik untuk dibahas.
seperti yang sempat dibicarakan, saya berbincang juga dengan Bang Nuim bahwa ada prediksi hubungan Australia dan Tiongkok sepertinya akan mesra di bawah kekuasaan Partai Buruh. Namun seperti hubungan ini mungkin bisa tidak terwujud, ada agresivitas Tiongkok di Pasifik. Seperti apa Bang Nuim melihatnya, Bang? Ya, ini menarik. Ketika Albo terpilih, pihak Tiongkok mengirimkan ucapan selamat. Dan Albo mengatakan akan dijawab pada waktunya. Kemudian datanglah Menteri Luar Negeri Wang Yi berkunjung ke 8 negara di Pasifik. Ini tentunya menggemparkan sekali. Tiba-tiba, maka dikirimlah Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, belum juga 24 jam berada di Australia setelah ikut menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Tokyo, langsung diberangkatkan ke Fiji. Dan ini sekarang masih berada di Samoa untuk melihat bisa bagaimana mengimbangi agar negara-negara Pasifik jangan sampai terbuai dan terbujuk dan tergoda oleh segala yang barangkali ditawarkan oleh Tiongkok kepada mereka. Nampaknya cukup berhasil karena secara suatu kesatuan ke-8 negara Pasifik ini masih belum mau menandatangani perjanjian perdagangan dan lain sebagainya dengan Tiongkok, walaupun secara bilateral barangkali sudah ada perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa Australia masih tetap memasang jarak dengan Tiongkok. Oleh sebab itu, Tiongkok mulai mengatakan akan lebih baik apabila Australia tidak menjadi dalam tanda kutip cicunguk, menjadi pesuruh Amerika. Lebih baik Australia menjadi penengah antara Tiongkok dengan Amerika, katanya. Jadi ini sesuatu yang ingin seakan-akan mengangkat kedudukan Australia. Tapi Australia tetap mengatakan bahwa persekutuan antara Australia yang telah terjalin ya dalam bentuk ANZUS dan lain sebagainya, itu sudah sejak begitu lama dan ini tidak akan berubah. Australia nampaknya akan tetap menjadi sekutu Amerika Serikat apapun yang dikatakan oleh Tiongkok. Tiongkok ingin agar Australia jangan lagi menjadi seperti dikatakan laki dalam bahasa Inggris, ya, menjadi pesuruh, menjadi cicunguk Amerika. Seharusnya katanya Australia menjadi penengah antara Amerika dengan Tiongkok. Apakah ada maksud-maksud terselubung di sini? Wallahu alam. Karena sejak boleh dikatakan Tiongkok melakukan dalam tanda kutip penghukuman terhadap Australia dengan misalnya tidak lagi mengimpor ada kacang-kacangan dari Australia, tidak lagi mengimpor minuman anggur, tidak mengimpor daging sapi dan lain sebagainya. Ini sangat menyulitkan Australia dari segi ekonomi. Meskipun demikian tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian Australia setelah COVID-19 ini. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Tiongkok, agar Australia sebagai kekuatan di Pasifik memainkan peranan yang lebih terhormat. Bukan sebagai pesuruh, bukan sebagai cicunguk dari Amerika, tetapi harus menjadi penengah. Nah, ini kemauan Tiongkok. Tapi apakah Australia akan melakukan hal itu? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Masih terlalu dini untuk bisa menarik sesuatu kesimpulan. Karena biar bagaimanapun, Australia ini tetap menganggap bahwa Pasifik ini adalah wilayah pengaruhnya. Jadi nampaknya Tiongkok sudah mulai agak berang sedikit ini. Karena melihat Australia menghadiri Quad, ya, 4 sekawan di Tokyo, langsung terjun ke Pasifik ketika mengetahui Menteri Luar Negeri Tiongkok akan melakukan kunjungan keliling ke 8 negara dan hari ini kalau tidak salah akan tiba di Papua New Guinea. Dan orang banyak juga pengamat di Australia mengatakan ini menunjukkan bukan saja ketidakpekaan Tiongkok, tetapi ketidaktahuan Tiongkok, ketidakarifan Tiongkok, bahwa di negara-negara Pasifik ini masih berlaku demokrasi. Dan dalam demokrasi itu ada pemilihan umum. Dan pemilihan umum itu ada kampanye. Kenapa di tengah-tengah kampanye di Papua New Guinea, kok Tiongkok katanya Menteri Luar Negerinya kok ke sana katanya. Jadi ini kan mengacaukan. Tunggulah sampai siapa yang menang dalam pemungutan suara itu, lalu berhubungan dengan pemerintah yang berkuasa. Tapi Tiongkok datang di tengah-tengah pemilihan umum. Macam-macam misalnya lah. Tentunya dalam pemilihan umum. Tentu sekarang ini yang disebutkan sebagai kabinet demisioner itu adalah kabinet yang sebelumnya. Dan kalau mereka berbicara dan tercapai misalnya kesepakatan, bagaimana kalau sekiranya
penguasa ini, Perdana Menteri Papua Nugini dikalahkan dalam pemilihan umum, ada Perdana Menteri yang baru yang barangkali tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelumnya, ini kan jadi kacau. Setelah itu nanti Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, akan pergi ke Timor Leste. Bang Duim, bisa dibilang Tiongkok sepertinya agresif sekali untuk bekerja sama dengan negara-negara Pasifik. Mungkinkah memang hanya demi kepentingan ekonomi atau ada kepentingan yang lain? Namun sepertinya ini akan menjadi topik yang juga menarik untuk dilihat ketika nanti pemerintahan Albo ke Jakarta. Apakah ini akan menjadi bagian dari perbincangan antar negara ini atau memang ini jadi kesempatan untuk hanya memperkuat hubungan dua negara Indonesia dan Australia, Bang? Ya, memang tentunya dia tidak berani memberikan masukan yang terlalu keras kepada Indonesia. Keinginannya tentu mengatakan kalau bisa ya Indonesia jangan terlalu dekat ke sana karena melihat bahwa ya kamu juga punya wilayah di Natuna, di Laut Cina Selatan, hati-hati nanti bisa jaga wilayah itu. Sebab kan belakangan ini kabarnya Tiongkok sudah mulai tidak begitu senang kalau Indonesia melakukan pengeboran minyak di wilayahnya, di wilayah kedaulatan Republik Indonesia aja. Mungkin, tapi kan mereka mesti harus diplomatis sedikit. Dan kita tidak tahu dalam pembicaraan misalnya empat mata dengan Presiden Jokowi, apa yang akan disampaikan oleh Albo, kita juga tidak tahu. Tapi barangkali ingin memberikan semacam peringatan, hati-hati, awas. Karena belum tentu kebaikan itu akan membawa manfaat untuk masa depan bagi Indonesia. Mungkin itu yang akan disampaikan, tidak bisa dipastikan. Sedangkan Australia seperti sudah dikatakan selama ini sangat menganggap Indonesia itu penting karena Indonesia yang berada di utara Australia itu dianggap sebagai baluarti, sebagai benteng. Kalau ada misalnya ancaman dari utara itu harus melalui Indonesia dan itu yang ingin dibina oleh Australia supaya ini tetap terjaga, ini tetap terjalin hubungan ini yang menjadi sangat akrab ketika terutama Paul Keating menjadi Perdana Menteri yang mengatakan tidak ada negara di dunia ini yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia. Dan ini nampaknya Partai Buruh sekarang ini yang mereka ya tentunya sangat hormat kepada Paul Keating, mungkin akan mempertahankan atau masih menjalankan kebijakan yang menganggap Indonesia paling tidak sebagai salah satu dari segelintir negara yang dianggap oleh Australia sebagai sangat penting bagi keselamatan Australia, bagi keberadaan Australia, bagi kesejahteraan Australia. Seperti apa saja agenda yang akan dibawa Perdana Menteri Australia yang baru ini, Anthony Albanese ini, ketika nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi yang rencananya akan dilakukan pada pekan ini? Seperti apa agenda yang sepertinya akan menjadi topik perbincangan di pertemuan tersebut? Barangkali belum diungkapkan karena masih sibuk kan. Kemarin masih pelantikan kabinet secara keseluruhan oleh Gubernur Jenderal dan ya tentunya nanti menunggu Penny Wong, mungkin Penny Wong juga akan menyertai. Tentunya kedua ini akan mulai memikirkan apa yang akan ditawarkan, apa yang akan diajukan kepada Indonesia. Belum kedengaran, belum kita lihat, belum ada pengumuman mengenai hal itu. Tapi sudah pasti bahwa Australia akan meyakinkan Indonesia bahwa Australia tetap menganggap Indonesia sebagai negara penting, makanya Indonesia adalah negara pertama yang akan dikunjungi oleh Albo. Walaupun sebenarnya dia telah berkunjung ke Jepang, tapi itu urusan kerja. Ini sebagai soal untuk mengatakan bahwa Indonesia, saya ini telah terpilih menjadi Perdana Menteri Australia dan lain sebagainya. Itu satu. Saya pikir dia juga mungkin akan menawarkan kerjasama yang lebih erat dan juga menawarkan bantuan kepada Indonesia di mana perlu, terutama barangkali dalam bidang pendidikan. Karena kita lihat di sini bahwa ketika John Howard juga menjadi Perdana Menteri dan ya datang menjadi tuan rumah bagi SBY, itu yang ditawarkan kepada Indonesia itu adalah beasiswa. Ini sangat penting sebenarnya juga bagi Indonesia karena kita lihat ya sekarang ini Universitas Melbourne, Monash di mana-mana di Australia ini begitu banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang mengerjakan pasca sarjana. Jadi barangkali bantuan itu selain daripada bantuan yang sudah selama ini diberikan oleh Australia kepada Indonesia, seperti dikatakan tadi, mereka tidak memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman, tapi mereka memberikan bantuan dalam bentuk hibah. Sampai waktu Julia Gillard, lagi-lagi dari Partai Buruh, menjadi perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri di Australia ini, cita-citanya adalah bagaimana bisa meningkatkan hibah kepada Indonesia setiap tahun dari kira-kira
kira-kira 670 juta dolar yang diberikan Australia pada waktu itu setiap tahun kepada Indonesia ditingkatkan menjadi 1 miliar dolar. Ini cita-cita mereka begitu. Karena Indonesia yang kuat, Indonesia yang aman tentram, berarti Australia juga bisa tidur lebih lena, lebih nyenyak daripada sebelumnya. Kalau dari tradisi memang Australia atau pemerintah Australia menganggap Indonesia itu sebagai mitra atau tetap dijaga hubungannya, diharapkan seperti itu. Nah, kalau dari kacamata seorang Anthony Albanese sendiri, Indonesia seperti apa, Bang? Mungkin pernah terpapar ketika berkampanye atau seperti ketika berkomentar terkait Indonesia? Tidak pernah mereka mengucapkan hal-hal yang itu. Mereka bicara itu Pasifik, Indo-Pasifik itu termasuk Indonesia dan negara-negara Pasifik itu adalah bagian dari wilayah pengaruh, wilayah penting untuk menjaga ketentraman, kesejahteraan negara-negara di sekitar Indo-Pasifik ini yang mereka katakan. Mereka tidak menyebutkan satu persatu, kecuali kecolongan waktu persoalan Kepulauan Solomon itu saja. Selebihnya tidak ada menyebutkan satu persatu negara ini, tidak. Karena tetap Australia itu akan melakukan usaha-usaha guna menimbulkan ketentraman dan ketertiban. Karena ketika di Tokyo, kita melihat bahwa di antara kesepakatan yang dicapai oleh keempat negara, Amerika, India, Jepang, dan Australia, adalah bagaimana cara untuk membendung, menghalangi, jangan sampai lebih meluas lagi apa yang mereka sebutkan sebagai penangkapan ikan secara ilegal. Ini menarik, siapa kira-kira yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kalau kita lihat di Laut Cina Selatan, itu Filipina mengatakan bahwa ini Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan ke Natuna pun, ya, kapal-kapal nelayan Tiongkok sudah pernah masuk, bahkan dikawal pula dengan kapal-kapal perang dari Angkatan Laut Tiongkok. Tapi apakah itu suatu kekeliruan, kesilapan, atau kebetulan, atau memang sudah direncanakan? Oleh sebab itu, mereka keempat negara ini mengatakan ini di wilayah Pasifik ini bisa sangat berkurang nanti persediaan ikannya. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu sebuah kapal perang Tiongkok berlayar di lepas pantai barat Australia sehingga menimbulkan sedikit kegemparan. Wah, ini nampaknya mungkin mereka ingin memantau bagaimana keadaan Australia dan lain sebagainya. Tapi itulah soal penangkapan ikan itu menarik sekali. Kita juga tahu kan, di Iswayudi tentu tahu di zaman Ibu Susi jadi Menteri Maritim, Menteri Kelautan, dia juga membakari kapal-kapal nelayan yang tertangkap, yang secara ilegal masuk. Dan ini juga rupanya menjadi masalah di Australia ini, karena Australia ini ya sebuah benua dan penangkapan ikan itu ya penting sekali artinya untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini kalau sekiranya ada dari luar masuk dengan peralatan, dulu kita tidak tahu kalau Iswayudi pernah mendengar itu pukat harimau yang digunakan di wilayah perairan Indonesia. Itu yang betul-betul kata orang Melayu macam tangguk rapat, besar kecil semua dia masuk, bibit-bibit ikan semua diangkat. Nah, itu sangat membahayakan persediaan ikan itu sendiri untuk misalnya negara seperti Indonesia. Dan kalau ini terjadi di sekitar Pasifik, ini juga bisa membahayakan bukan saja Australia Selandia Baru, tetapi juga negara-negara kecil di Pasifik. Ini makanya diambil keputusan untuk membicarakan tentang persoalan bagaimana mencegah jangan sampai berkelanjutan penangkapan ikan secara ilegal. Tidak disebutkan siapa, tapi kita bisa menduga lah siapa yang dimaksud. Siapa yang punya kemampuan, punya kapal nelayan yang cukup canggih sehingga bisa melakukan penangkapan ikan jauh ke dari daratan mereka sendiri. Siapa? Tentunya yang dimaksudkan adalah Tiongkok. Jadi nampaknya ini mungkin akan dibicarakan juga. Karena Indonesia, seingat saya juga pernah punya pengalaman dulu dengan apa yang disebutkan sebagai pukat harimau yang sangat mengkhawatirkan bagi para nelayan di Indonesia dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. 3 tahun nanti seperti apa kabinet atau pemerintahan Albo ini menganggap Tiongkok atau mengantisipasi keagresifan Tiongkok di Pasifik menarik untuk tetap kita pantau. Namun saya juga tertarik dengan kembali terkait kabinet yang sekarang kabinet Albanese ini sepertinya sudah sangat mencerminkan perwakilan kemajemukan yang terjadi di Australia. Namun yang saya juga mau tarik di Indonesia sendiri kan kemarin bisa dibilang merupakan peringatan hari lahirnya Pancasila. Kemajemukan dan
seperti apa suasana Pancasila dan kemajemukan itu yang saya mau tanyakan ke Bang Nuim. Namun ditahan dulu Bang, kita akan break sejenak dan NG listener tetaplah di 94.7 FM NG Radio Network, more than just news. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo pada hari Rabu kemarin merayakan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ende sendiri dipilih Presiden Joko Widodo untuk merayakan hari lahir Pancasila tahun ini karena Ende merupakan daerah di mana Presiden pertama Indonesia, Soekarno, diasingkan dan melakukan perenungan. Yang dari hasil perenungan tersebut muncullah gagasan pemikiran Pancasila, yang saat ini Pancasila merupakan ideologi bangsa dan juga dasar negara. Dan kita kembali tersambung dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat di Melbourne, Australia. Bang Nuim, Pancasila menjaga kemajemukan. Kalau kita melihat di Australia sendiri saat ini bisa dibilang suasana menyatukan seluruh komponen bangsa sudah mulai terlihat dalam kabinet Albo yang baru. Nah, apakah memang ideologi di sana itu seperti ideologi kita juga yang juga mampu menyatukan atau seperti apa Bang Nuim? Ya, secara teoritis begitu, sama rata sama rasa, tidak boleh ada diskriminasi. Tentu dalam kehidupan tidak semua orang melaksanakan itu, mengamalkan itu. Ada saja kalau melihat misalnya berjilbab mungkin dia akan mengucapkan sesuatu yang menyakiti dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada misalnya di sini ada sebuah pusat pertokoan perbelanjaan tidak jauh dari tempat kami tinggal, kira-kira kalau pakai mobil 15 menit lah, namanya Fountain Gate. Itu di sebelah timur ya, di Melbourne sebelah timur. Itu kalau kita masuk ke sana, kita duduk, misalnya lagi ngopi. Nah, ini yang kedai kopinya yang punya dari Timur Tengah. Nah, yang punya kedai kopi dari Timur Tengah. Kita duduk, itu yang berlalu lalang, dari barangkali 5 orang berlalu lalang, itu 3, itu biasanya wajahnya menampilkan orang-orang dari India. Belum lagi yang dari Tiongkok, dari Vietnam. Ini Australia ini sudah betul-betul campur baur segala macam. Misalnya di daerah tempat saya katakan pusat pertokoan tadi, yaitu Fountain Gate, itu di daerah Casey namanya. Casey itu wali kotanya bukan lagi orang dalam tanda kutip orang kulit putih, tapi sudah orang India. Jadi tidak mengherankan kalau kita melihat di sini, dan setiap tahun itu ketika pada hari-hari tertentu banyak orang yang masuk jadi warga negara Australia, itu banyak sekali yang tentunya dari India, dari Sri Lanka, dari Amerika Selatan, bahkan dari wilayah Pasifik yang juga telah melamar dan diterima untuk menjadi warga negara Australia. Akhirnya Australia ini betul-betul merupakan suatu macam gaduh-gaduh gitu, campur segala macam ada di sini, segala macam jenis bangsa. Barangkali Iswayudi tidak percaya bahwa di sini ada bangsa yang negaranya sudah tidak ada lagi. Jadi ada bahasa yang dipakai, yang di negaranya lagi sudah tidak dipakai bahasa itu. Ya, ratusan jenis bangsa. Makanya kita lihat kalau sekiranya Iswayudi menonton televisi di sini menjadi pemeriksa, itu akan melihat itu bahwa misalnya ABC nanti menampilkan wartawannya atau wartawatinya yang dari India, dari Sri Lanka, dari Vietnam, dari Tiongkok, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu sudah bukan sesuatu yang aneh, bin ajaib, itu sudah lazim terjadi. Makin banyak sekarang televisi-televisi di Australia menampilkan wartawan-wartawannya yang bukan lagi dalam tanda kutip orang-orang kulit putih. Jadi ini kan mencerminkan bahwa sudah masuk kemana-mana orang-orang non kulit putih yang awalnya adalah sebenarnya bukan penduduk aslinya adalah aborigine, tapi penduduk setelah Australia ditemukan oleh Kapten Cook. Begitulah kira-kira. Jadi sudah terjadi peleburan yang sangat luar biasa. Betul-betul terdiri dari macam-macam jenis bangsa yang ada di Australia ini, ratusan jenis bangsa. Oleh sebab itu pemerintah ini sejak tahun 1979 membentuk sebuah badan siaran khusus. Badan siaran khusus ini bukan saja menyiarkan acara hiburan melalui televisi, juga melalui radio. Ada kira-kira 56 bahasa waktu itu, dan saya ingat saya juga diminta untuk mendirikan siaran bahasa Indonesia melalui siaran radio itu khusus untuk penduduk misalnya keturunan Indonesia yang hanya mengerti bahasa Indonesia. Bedanya dengan di Amerika, di sini tidak ada pemaksaan bahwa seseorang itu harus mampu bahasa Inggris sebelum bisa menjadi warga negara Australia. Tidak. Kalau dia sudah cukup lama di sini dan dia berkelakuan baik,
dia bisa menjadi warga negara Australia. Jadi tidak begitu sulit lah untuk menjadi warga negara Australia. Dan tentunya pemerintah juga menyediakan kursus-kursus bahasa Inggris untuk para pendatang. Dan sampai sekarang ini banyak orang-orang dari luar negeri, ya, dari negara lain yang ada di sini yang bahasa Inggrisnya masih centang perenang. Memang bahasa Inggris sulit, tapi mereka tidak merasa perlu untuk mempelajari bahasa Inggris itu. Yang saat ini terjadi kan bisa dibilang dunia internet yang sedemikian pesat perkembangannya yang membuat ideologi sebuah bangsa bisa aja masuk ke bangsa yang lain tanpa batas. Dan seperti apa sebenarnya di Australia sendiri menameng ideologi yang bisa dibilang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Mungkin yang bisa kita jadi pelajaran di Indonesia sendiri, Bang Nuim. Ini sesuai dengan tentunya Undang-Undang Dasar. Bahwa setiap orang itu apa yang disebutkan di Australian Way, tata cara Australia, yaitu segala sesuatu itu ditentukan oleh hukum. Tidak ditentukan oleh manusia, tapi ditentukan oleh hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada. Ya memang di sini masih ada saja itu namanya sindikat-sindikat kejahatan. Dahulu katanya Italia, kemudian sekarang ini dari Timur Tengah itu sering mereka jadi tembak-tembakan. Tapi tetap secara umum dan secara mendasar yang diharuskan adalah patuh kepada hukum. Titik. Itu yang paling penting, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan hukum. Dan hukum itu dikatakan memang betul-betul buta di sini, tidak melihat apakah seseorang itu latar belakangnya ini atau itu, tapi apa yang telah dilakukan orang itu, apakah dia telah menjadi korban ataukah dia menjadi pemangsa. Itu yang penting. Jadi hukum itu penting sekali. Dari paparan Bang Nuim bisa dibilang memang hukum akan menjadi panglima ketika sebuah negara yang apalagi yang majemuk ini bisa berjalan sejalan bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim atas masukannya di hari ini dan kita berharap masukan dari Bang Nuim ini bisa menjadi pembelajaran tersendiri buat Angel listener sekalian. Selamat siang di waktu Melbourne Bang Nuim. Wassalamualaikum. Selamat pagi dari Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia. Iya, selamat pagi untuk Indonesia Ismaili. Siap. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya dan salam sehat selalu untuk Bang Nuim.